radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya menjadi Ramadan. Karena apa? Karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan dapat diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepadanya. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Qad ja'akum syahru ramadana syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamihi. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah memfardukan atas kamu berpuasa di dalamnya. Yang ketiga, bulan Ramadan pintu neraka dikunci. Pintu neraka dikunci, pintu surga dibuka. Fi Ramadana tughalliqu abwaban nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusafidu fihi syayatin. Di dalam bulan Ramadan dikunci segala pintu neraka. Jadi pintu neraka dikunci, dibuka segala pintu surga dan dibelenggu semua setan gitu. Jadi fi Ramadana tughallaqu abwaban nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Waduh. Masya Allah. Alangkah senangnya kita yang di dalam bulan Ramadan kita berpuasa, mendapat kesempatan oleh Allah. Dan juga keutamaan juga selama bulan Ramadan, ya. Ini malaikat selalu berseru agar manusia selalu berbuat kebaikan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala wa yunadi fihi malakun ya bagiyal khairi abshir ya bagiyal syarri aqsir hatta yang qadiya Ramadan." Nabi bersabda, seorang malaikat berseru, wahai semua orang yang menghendaki kebaikan, bergembiralah kamu. Dan wahai orang yang menghendaki kejahatan, tahanlah dirimu. Malaikat terus menerus berseru sehingga habisnya bulan Ramadan. Subhanallah. Dan juga lagi keutamaannya menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil dihapus. Lebih-lebih orang, keutamaan lagi yang mau mencari ilmu di bulan Ramadan. Jadi kita mau ada pengajian, ada kegiatan. Di situ kita mau mencari ilmu. Ya, mencari ilmu di bulan Ramadan akan mendapat pahala yang berlipat ganda sesuai dengan jarak rumahnya dan tempat majelis taklimnya. Masya Allah. Ya, jadi spesial keutamaan Allah memberikan ya kebaikan pahala yang berlipat dan lain sebagainya. Subhanallah. Sehingga kalau tahu umatku apa yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, 1 tahun dijadikan Ramadan semuanya, kira-kira Mbak Erna kuat puasa 1 tahun?
Baik. Nah, puasa 1 bulan saja masih banyak yang meninggalkan ya Bu ya, apalagi ini puasanya 1 tahun. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bu Nyai, ini adalah bulannya Allah. Apalagi kita sudah mengetahui tadi banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dibukanya pintu neraka dan ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga, menghapus dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar itu nanti harus ada salat taubatnya, harus kita bertobat. Tapi ini menghapus dosa-dosa kecil dan masih banyak keutamaan lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nyai. Tentunya ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena ketika kita sudah diberikan, bisa dikatakan diberikan kesempatan kepada Allah. Mungkin yang kemarin mungkin kita masih memiliki banyak dosa. Nah, dengan kesempatan ini kita bisa mencoba untuk menghapus dosa-dosa kecil kita, menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah bulan puasa. Nah, kenapa sih puasa itu wajib ya? Kenapa puasa wajib di bulan Ramadan? Nanti mungkin bisa dijelaskan ya Bu Nyai ya. Dan tentunya Mitra Pas FM kita akan jeda. Kita jeda terlebih dahulu. Ini juga memberikan kesempatan kepada Mitra Pas yang mungkin ingin bertanya seputar tema yang sedang kita bahas di pagi hari ini, yakni tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan baru dibahas tentang keutamaan. Masih banyak ulasan lainnya berkaitan tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya bisa Anda dengarkan sampai akhir acara. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Anda bisa bergabung di 0295385877 maupun WA-nya di 085277999101. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hasil kerjasama dengan JP3M Kabupaten Pati, yakni Jamiah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighah Kabupaten Pati, di mana bersama Ibu Nyai Haja Istiqomah pada pagi hari ini membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Untuk Anda yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab di 0295385877 dan untuk WA-nya di 085277999101. Sembari menunggu yang bertanya di pagi hari ini, tadi pertanyaan saya ini tentang kenapa kita itu wajib menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ya, bulan puasa. Bahkan orang yang mungkin tidak pernah nyun sewu, tidak pernah sholat, mereka mesti puasa, atau mungkin yang pekerjaannya mungkin secara agama saja ini dilarang, tetapi mereka menjalankan ibadah bulan puasa. Monggo Bu Nyai. Iya. Para pendengar yang berbahagia, tentunya yang berada di mana saja ya. Betul, memang bulan Ramadan atau kita berpuasa itu suatu yang diwajibkan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang artinya hai. Hai itu semuanya. Hai orang yang beriman. Yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Sehingga dasar diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu juga ada sebuah hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadana muttafaqun alaih. Jadi artinya Islam itu dibangun atas 5 hal.
Jadi bukan cuma satu berpuasa, tapi Islam itu dibangun atas 5 hal. Pertama, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjil baiti, melaksanakan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab asyam, yang berarti menahan. Menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari dengan niat dan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sehingga puasa Ramadan itu wajib, hukumnya wajib. Jadi puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan atas orang yang telah mukallaf, ya, dan wajib dilaksanakan apabila telah benar-benar masuk di bulan Ramadan. Baik, namanya wajib berarti kalau kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa, dan kita kerjakan mendapatkan pahala. Iya, ya, betul. Baik, nah saya juga pernah mendengar cerita ini, Bu Nyai, bahwasanya kita itu berpuasa di bulan suci Ramadan gitu ya, selama 1 bulan. Tetapi ketika di akhirat gitu ya, ketika di hadapan Allah, itu ternyata puasa yang kita kerjakan ini ternyata tidak, rasanya itu sia-sia alias tidak ada pahalanya. Nah, hal ini kenapa? Itu. Iya. Jadi orang itu, kita sudah berpuasa selama bulan suci Ramadan, tetapi ternyata puasa yang kita lakukan ini, ternyata pahala yang kita kerjakan di bulan puasa itu ternyata tidak ada artinya atau zong istilahnya. Nah itu bisa memang seperti itu? Iya, memang ada. Memang ada. Rasulullah pernah bersabda begini. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atasi. Berapa banyak, berarti kan banyak, berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat hasil dari puasanya, kecuali sedikit, Mbak Erna. Jadi nilainya itu sedikit, yaitu cuma nilai hasil dia lapar dan dahaga. Tapi pahala puasanya tidak dapat. Ya. Bukan berarti puasanya batal, bukan. Tapi yang batal itu adalah pahala puasanya. Ya, jadi pahala puasanya bukan, sekali lagi, bukan batal puasanya, tapi pahalanya. Mungkin nilainya harusnya kita mendapatkan poin 100 gitu ya. Tetapi kita hanya mendapatkan poinnya 30. Iya, mungkin ibaratkan begitu. Seperti itu ya. Jadi begitu memang. Karena apa? Ya, ini karena ada sebuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatu asya tuhbitu sauma ay yubtilu tawabahu. Jadi ada perkara 5. Jadi ada 5 perkara yang bisa dapat menghapus pahala puasa tadi, ya. Jadi bukan sia-sia puasanya, tapi puasanya itu pahala puasanya hilang. Yang dapat cuma lapar dan dahaga. Sebab sesuatu yang dikerjakan itu 5 perkara. Khamsatu asya. Pertama adalah al-kadibu, ya. Puasa tapi kita berdosa. Kita ngapusi berbohong. Kita puasa tapi mau berbohong. Ya, enggak boleh. Ya, kita kehilangan pahala puasa. Yang kedua, ya, berdosa, ya, tadi yang pertama adalah berdosa.
Maksudnya apa itu berdosa begitu ya? Mungkin harus dijelaskan. Dusta adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu namanya dosa. Jadi berkata dusta waktu menjalankan puasa tidaklah membatalkan puasa, tapi dapat menghilangkan pahala puasa. Untuk itu waktu kita berpuasa harus menjauhkan diri dari perkataan dosa, ya. Jadi jangan sampai kita berbohong. Kalau mungkin ada yang bertanya, Bu, bohong dengan suaminya sendiri boleh? Ndak boleh. Jadi walaupun itu suaminya, ndak boleh. Jadi kita sebagai istri harus berkata jujur. Mungkin suami bilang, Bu punya uang. Harus kalau punya kita harus kata sejujurnya, kita punya uang, mau saya untuk beli ini begitu ya. Jadi jangan berbohong, karena man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang membikin kebohongan padaku, maka hendaklah bertempat pada tempat duduknya di neraka, maka adahu minan nar. Astagfirullahaladzim. Ini jadi sekali lagi lisan juga untuk berpuasa. Jadi jangan sampai kita mau berbohong. Yang kedua, wal ghibah. Halo ibu-ibu ya, kita sebagai seorang perempuan kadang tidak terasa wal ghibah ya. Ghibah itu artinya adalah bergosip. Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan orang lain. Dalam bulan puasa, bila kita bergaul dengan orang lain harus berhati-hati dalam pergaulan itu. Sebab kalau kita tidak berhati-hati, kita secara tidak sadar akan membicarakan kejelekan orang lain yang tidak ada di situ. Biasanya dalam percakapan kalau sudah asik, kadang-kadang lupa daratan begitu, sehingga tidak sadar kalau sudah membicarakan kejelekan orang lain. Padahal membicarakan kejelekan orang lain saat melakukan puasa dapat menghilangkan pahala daripada puasa itu sendiri. Tapi nanti kalau setelah buka boleh Bu. Sama ya, jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi itu yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga wanamimatu artinya adu domba. Ya. Adu domba adalah orang yang selalu membuat fitnah, dan lantaran fitnah itu orang akan bertengkar. Fitnah adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Bahkan ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga adu domba merupakan salah satu perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Untuk itu harus kita jauhi lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang keempat adalah sumpah palsu. Ya. Sumpah tapi palsu. Ya, sumpah. Kita berani bersumpah, kita berani ya mengatakan sumpah. Apalagi menyebut nama Allah. Iya, seperti billahi wallahi ta'ala. Padahal dia benar, dia betul-betul melakukan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang keempat adalah sumpah tapi palsu. Yang kelima adalah melihat dengan nafsu syahwat. Jadi kalau kita HP kadang ada yang lewat ya, tidak baik-baik, jangan dilihat. Jangan dilihat ya. Baik, itu tadi ya 5 perkara
yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kita mendapatkan puasanya, tetapi pahalanya yang hilang dikarenakan ada kelima hal yang harus kita waspadai selama kita menjalankan ibadah puasa. Tadi ada berbohong, kemudian ghibah, ya hati-hati ya Ibu ya. Ya daripada kumpul-kumpul ngerumpi itu biasanya nggak sadar itu mesti akan muncullah ghibah antara satu dengan lainnya gitu ya. Itu loh ya. Kemudian ada juga adu domba. Adu domba di sini adalah membuat fitnah, sumpah palsu. Yang terakhir ada melihat dengan nafsu syahwat, meskipun pada saat itu mungkin hanya kita yang melihatnya ya, tetapi tidak itu. Allah juga melihat apa yang kita lakukan ya. Itu tadi Mitra Pasem 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala kita sama kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kita tidak ingin ya, kita sudah lapar, dahaga, ya lemes-lemes menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, ternyata pahalanya nggak kita terima. Alhamdulillah ya, jangan seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan ya, Bu Nyai. Ini ada pertanyaan juga, nanti bisa dijawab setelah kita jeda. Ini ada Pak Tony, mungkin bisa dikatakan Mbah ya, karena usianya ini ternyata 75 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang muslim berusia 75 tahun. Saat Ramadan saya selalu puasa, tetapi sudah 4 tahun belakangan ini setelah beberapa waktu berpuasa kondisi saya menurun. Saya sakit sehingga sudah 4 tahun ini puasa saya tidak penuh 1 bulan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya membayar puasa saya? Apa saya bisa membayar fidyah? Bagaimana caranya? Terima kasih. Apalagi ini kita tinggal hari ini saja ya Bu Nyai ya. Apakah untuk fidyahnya ini membayarnya sebelum puasa atau pada saat puasa, nanti bisa diterangkan juga ya. Baik Mitra Pas FM, kita akan jeda dan tetap ngepas untuk Pak Tony atau Mbak Tony, sabar ya. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bu Nyai Haja Istiqomah. Dan untuk Anda mungkin yang ingin bertanya juga masih ada waktu di sesi berikutnya. Tetap ngepas di acara Ruang Muslimah bersama dengan JP3M. Alhamdulillah kita masih akan terus menemani Anda sampai berakhirnya acara Ruang Muslimah, hasil kerjasama Radio Pasar Pati bersama dengan JP3M Kabupaten Pati. Ini adalah Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighah di wilayah Kabupaten Pati. Dan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama dengan Ibu Nyai Hajah Istiqomah. Tadi pertanyaan dari Pak Tony ini terkait tentang usianya 75 tahun dan 4 tahun terakhir ini beliaunya tidak kuat puasa selama 1 bulan. Nah ini bagaimana untuk membayar fidyahnya? Kemudian apakah harus membayar mengqadha puasa yang ditinggalkan? Monggo Bu Nyai bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tony tadi. Iya. Terima kasih buat penanya Mbah Tony begitu ya. Yang berada di mana Mbak Erna? Tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan. Mbah Tony, boleh. Jadi walaupun itu tadi saya sebutkan bahwa puasa itu wajib ya. Tapi ayat sesudahnya itu ada faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra ya. Jadi ada firman Allah yang bunyinya faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ya, dalam keadaan sakit ya, sakit karena mungkin tidak kuat puasa karena ada sesuatu ya, atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengerjakan puasanya yang ia tinggalkan, baik itu meninggalkan dalam keadaan sakit atau dalam bepergian di hari-hari yang lain. Jadi boleh begitu ya. Jadi boleh tidak puasa, tidak dosa ya, tidak dosa. Tapi ada ketentuan bagaimana cara begitu ya. Orang yang sudah tua ya, sudah tua kan mungkin tahun kemarin itu
itu masih punya hutang, ya, punya hutang mungkin berapa hari, 10 hari atau berapa hari. Padahal 1 tahun itu adalah kesempatan untuk membayar hutangnya puasa. Tapi di waktu itu masih belum bisa, karena mungkin kondisi kekuatan ya badan fisiknya tidak memungkinkan. Kalau siapa tadi Tommy kok punya uang ya, itu belilah beras, yaitu dalam mungkin 10 hari itu dalam 1 hari 1 mud begitu. 1 mud wakila, ada yang menyebutkan 6, berapa, ada yang kok repot-repot tak penuhi 1 kilo, boleh saja begitu ya. Mungkin 10 hari beli 10 kilo kalau memang punya uang begitu ya. Diberikan kepada yang berhak menerima. Itu menandakan bahwa hutang yang kemarin masih ada. Tapi apakah sudah diberikan fidyah itu hutangnya lunas? Kalau mungkin tahun yang akan datang, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan sehingga sehat betul, bisa untuk melakukan puasa, itu dilakukan. Ya, dilakukan. Tapi kalau mungkin tahun ini kondisi betul-betul tidak memungkinkan, tidak puasa, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ya itu kan ada sebuah ya, Nabi bersabda, jadi kalau mungkin orang itu yang sangat tua dengan kondisi kan berbeda-beda, ada betul. Orang tua tapi kondisinya sehat, masih kuat. Ya, dan juga ada orang tua kondisinya sudah lemah. Ya, itu begini. Rukhisa li syaikhil kabir ay yuftira wa yut'ima wa la qudu'a alaihi. Orang yang telah sangat tua dibenarkan berbuka dan memberikan fidyah terhadapnya. Kalau mungkin tidak kuat tidak ada qada. Jadi kalau mungkin ya pokoknya tidak mungkin untuk berbuat puasa, itu tidak mengqada. Kalau punya uang yaitu membayar fidyah ya. Tapi itu juga ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man adrakahul kabir falam yastati' siyama ramadana fa alaihi likulli yaumin muddah qamhi. Barang siapa telah sangat tua, maksudnya wis tuwi tidak kuat berpuasa, tidak sanggup berpuasa Ramadan, hendaklah memberi makan 1 mud banyaknya untuk tiap-tiap hari. Jadi setiap hari itu mengeluarkan 1 mud beras. Wakila ada yang 6,6, kok angel-angel apa 7 on, atau kok angel-angel lah leren on-onan 1 kilo setiap hari juga boleh. Kalau memang kondisinya Mbah Tommy ya tidak kuat betul, tidak mungkin kalau berpuasa, memberikan ya itu tadi 1 mud setiap hari. Begitu ya Mbak Toni, jawaban yang bisa diberikan sudah dijelaskan oleh Ibu Nyai, dan dikarenakan waktunya juga sudah hampir selesai Bu Nyai, dan alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan inspirasi dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan lebih baik. Sebelum kita akhiri, adakah pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada para sahabat muslimah yang saat ini sedang mendengarkan? Monggo. Iya. Para pendengar yang berbahagia, tentunya yang berada di mana saja, ya, tak lain adalah yang kami ucapkan, Masya Allah, berbahagia, alhamdulillah.
kita sebagai seorang muslim ya diberikan kesempatan oleh Allah masuk di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua seperti juga sabda Rasulullah, man fariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Ya, barang siapa merasa gembira dengan senang, maka dari itu dari kemarin TK Islam 02 Kauman itu mengadakan jelang Ramadan. Jadi anak-anak disuruh membawa tulisan ya, pawai Ramadan, merasa gembira, subhanallah ya. Sehingga kalau kita datangnya bulan Ramadan merasa gembira, Allah mengharamkan jasad kita ke dalam neraka Allah. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Terima kasih banyak Ibu Nyai atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan. Terima kasih juga untuk sahabat muslimah yang telah menyimak program Ruang Muslimah hari ini. Semoga kita semua ya diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyambut serta menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya Ina Yasmin pamit undur diri bersama dengan Ibu Nyai Hajah Istiqomah. Sampai jumpa pada Jumat mendatang di Ruang Muslimah bersama dengan CP3M. Selamat pagi informasi, pas apa yang pasti. Wassalamualaikum